Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama gua. Udah kayak terkenal lah ya. Ya sebelumnya gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenalin, nama gue Muhammad Rahmat Hidayat, mahasiswa Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Pada kesempatan video kali ini, gue akan menerangkan tentang penyelidikan, penyidik, dan penyidikan. Mari kita. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana ini sangat penting guys, karena sering menyangkut harkat dan martabat orang yang dalam persangkaan. Maka dalam hukum acara pidana ada semboyan bahwa penyelidikan dan penyidikan itu untuk menjernihkan persoalan yang diduga sebagai peristiwa tindak pidana, guna untuk menangkap pelakunya dan menghindari orang yang tidak bersalah. Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi jelas ya guys, yang namanya penyelidik itu hanya polisi saja ya, pejabat polisi. Oke. Menurut pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ini apakah dapat untuk dilakukan sebuah penyidikan. Jadi mudahnya gini, penyelidik itu orangnya yaitu pejabat kepolisian, sedangkan penyelidikan itu serangkaian tindakan dari penyelidik. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tertentu berdasarkan undang-undang ini. Jadi mudahnya penyelidik itu adalah pejabat polisi saja, sedangkan penyidik itu pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil guys. Menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari barang bukti serta menangkap pelakunya. Jadi gampangnya gini guys, penyelidikan itu untuk menentukan suatu peristiwa itu dapat dikatakan tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidikan itu untuk mencari barang bukti guys. Adapun macam-macam penyidik itu ada penyidik pembantu, ada juga penyidik pegawai negeri sipil. Menurut pasal 1 angka 3 Junto Pasal 10 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat polisi karena diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat polisi yang diangkat oleh Kepala Polisi Negara Republik Indonesia untuk diberi wewenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini. Kemudian PPNS nih guys, atau pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang hukum yang mengaturnya.
ada beberapa pengertian yang terkait mengenai PPNS ini guys, seperti koordinasi, pengawasan, serta koordinasi itu gini guys, maksudnya ada hubungan kerja antara penyidik polisi dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan di bidang tertentu ya guys. Contohnya misalnya seperti pelanggaran perikanan, itu yang menjadi seorang penyidik pasti ada pegawai negeri sipil perikanan guys, dan juga TNI Angkatan Laut serta penyidik dari polisi guys. Nah sedangkan pengawasan itu apa ya, upaya pengamatan terhadap penyidik pegawai negeri sipil agar gini guys, maksudnya agar penyidikan itu berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh penyidik polisi kepada penyidik pegawai negeri sipil, ya misal seperti bantuan taktis, bantuan teknis, serta bantuan penahanan atau bantuan upaya paksa guys. Adapun wewenangnya akan saya tampilkan secara gambar demi gambar ya guys. Adapun wewenang dari penyelidik dalam rangka penyelidikan diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada poin keempat ini maksudnya gini guys, apabila ada seorang yang diduga keras sebagai tersangka tindak pidana, kemudian diperiksa namun melakukan perlawanan, kemudian diberikan peringatan, tembakan peringatan untuk ya biar nggak ngelawan gitu guys. Namun tembakan peringatan itu tidak diindahkan oleh tersangka, pelaku yang diduga sebagai pelaku. Nah, maka dalam hal ini boleh penyelidik itu melakukan pelumpuhan, entah menembak kaki atau tangan, guna supaya tidak kabur atau tidak melukai petugas penyelidik. Kemudian pada poin B, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Kemudian wewenang daripada penyidik berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu: A. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyidikan. Dan J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian penyidik pembantu mempunyai wewenang menurut pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang sebagai berikut: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, wewenang dari penyidik pembantu ini hampir sama dengan wewenang dari penyidik ya guys. Namun dalam hal ini, wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ya mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian pula dalam hal penyidik pembantu, penyidik telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum, pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil diatur menurut pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya adalah A. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana, B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, yang F. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, H. Mengadakan penghentian penyidikan, yang I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Guys, itu yang dapat gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat berhari raya dan tetap jaga, kalau mau keluar tetap patuhi protokol COVID-19 agar kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.